perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota Salsabila Ainunisa, Sally Anggraita, dan Setiaji Nugroho. Kali ini kami akan membahas mengenai pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Adapun 6 pembahasan yang akan kami bawakan di sini. Yang pertama, pengertian dan tujuan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kedua, peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Ketiga, struktur organisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Keempat, urgensi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kelima, strategi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan komite sekolah. Di sini saya akan membawakan 2 pembahasan, yaitu pengertian dan tujuan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, serta peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, pengertian Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan merupakan wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi pendidikan. Sementara komite sekolah merupakan lembaga non-profit dan non-politis yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan memiliki pengaruh dalam suatu lembaga pendidikan. Yang pertama, tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya. Kedua, menciptakan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana pendidikan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Selanjutnya, lembaga yang berisi masyarakat dengan rasa komitmen dan tanggung jawab peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, peran dan fungsi Dewan Pendidikan. 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat pada pendidikan dan pemerintah terkait mengenai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Ketiga, menampung dan menganalisis ide terkait kebutuhan pendidikan. Keempat, memberikan masukan dan pertimbangan. Kelima, mendorong peran serta orang tua dalam pendidikan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang ada. Selanjutnya, peran dan fungsi komite sekolah. Yang pertama, memberikan dorongan agar tumbuh rasa komitmen masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, melaksanakan kerjasama dengan masyarakat terkait peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi masyarakat. Keempat, memberikan masukan dan rekomendasi. Kelima, menggalang dana masyarakat untuk pembiayaan pendidikan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengawasan. Sekian. Dan selanjutnya ada struktur organisasi Dewan Pendidikan. Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri dari unsur masyarakat yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat pendidikan, tokoh pendidikan, dunia usaha, dunia asosiasi profesi, tokoh masyarakat dan industri, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Sedangkan untuk unsur birokrasi maksimal terdiri dari 4-5 orang. Dan selanjutnya ada struktur organisasi komite sekolah. Keanggotaan komite sekolah yaitu yang pertama, unsur masyarakat berasal dari orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, organisasi profesi tenaga kependidikan, dunia industri atau usaha, wakil peserta didik, dan alumni. Dan unsur dewan guru, lembaga atau yayasan dari penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa yang terdiri maksimal dari 3 orang. Dan selanjutnya ada urgensi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Alasan masih perlu diadakan pemberdayaan yaitu karena proses pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih belum sesuai dengan ketentuan. Dan yang kedua, komite sekolah biasanya hanya dibentuk sesaat sebagai syarat menerima subsidi. Dan yang ketiga, beberapa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih ada yang belum mempunyai AD atau ART. Selanjutnya, materi yang kelima, strategi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menurut Megiyati tahun 2016, halaman 127, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memperkuat posisi orang atau badan dengan menumbuhkan kesadaran serta kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi mengatasinya. Menurut Rahdianta tahun 2019, halaman 4-6, strategi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemberdayaan komite sekolah,
dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota secara bottom up dengan melibatkan tenaga fasilitator dari Dewan Pendidikan Provinsi dengan tugas utama untuk melakukan pendampingan kepada komite sekolah. Kegiatan pemberdayaan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota sebagai upaya untuk peningkatan kualitas. Yang kedua, pelaksanaan pemberdayaan untuk komite sekolah sekaligus juga kepada Dewan Pendidikan dengan melakukan TOT atau Training of Trainer dengan menggunakan master trainer yang sudah dimiliki oleh lembaga itu. Yang ketiga, supaya menghasilkan fasilitator pemberdayaan komite sekolah sesuai dengan TOT, maka dilakukan pemberian fasilitas pendampingan dalam penyusunan program dan pembangunan atau membangun komunikasi yang baik. Dan yang keempat atau terakhir, membuat modul untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan agar dapat berjalan sesuai rencana yang diharapkan. Materi yang keenam adalah menjalin kerjasama dengan komite sekolah. Untuk menjalin kerjasama antara komite sekolah dengan lembaga pendidikan, maka diperlukan langkah yang tepat supaya semua pihak di dalam hal itu merasa memiliki rasa tanggung jawab serta dalam mengemban fungsi dan perannya masing-masing. Menurut Mulyana, tahun 2019, halaman 397 sampai 398, bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh sekolah dengan komite sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan komunikasi dengan pemberian arahan dan petunjuk dalam berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Yang kedua, upaya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dengan mekanisme berbagai kerjasama. Yang ketiga, pengajuan atau penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas sekolah. Yang keempat, kepala sekolah harus luas dalam hal pengambilan keputusan tanpa adanya intervensi. Dan yang kelima, memberikan bantuan peningkatan dukungan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan tersebut. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti pemerintah dan masyarakat. Sekolah menjalin kerjasama dengan masyarakat melalui komite sekolah dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan kuantitas di sekolah tersebut. Komite sekolah menjadi tempat atau wadah bagi masyarakat untuk terlibat partisipasi dalam sekolah. Dengan kata lain, bisa dikatakan sebagai usaha untuk menjalin kerjasama antara komite sekolah dengan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.